Are you ready for it? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, aku akan membahas tentang Just in Time, materi mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Langsung saja masuk ke materi yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan Just in Time? Jadi, Just in Time itu adalah suatu konsep manajemen yang mengutamakan pengadaan bahan baku, komponen, dan sumber daya lainnya pada saat yang tepat, dalam jumlah yang tepat, dan juga dalam kualitas yang tepat sesuai dengan kebutuhan produksi. Nah, mengenai sejarahnya, Just in Time ini diperkenalkan pada tahun 1910-an dengan konsep time study oleh Frederick Winslow Taylor. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan time study? Time study itu merupakan suatu aktivitas untuk menentukan waktu yang dibutuhkan oleh seorang operator dalam melaksanakan sebuah kegiatan kerja. Nah, kemudian tahun 1930-an terdapat konsep dengan nama Statistical Process Control atau SPC oleh Walter C. Hurt. Nah, jadi yang dimaksud dengan SPC itu adalah suatu cara pengendalian proses yang dilakukan melalui pengumpulan dan analisis data kuantitatif selama berlangsungnya proses produksi. Selanjutnya, pada tahun 1940-an muncul lagi dengan konsep Kaizen oleh Masaki Imai. Jadi apa sih yang disebut dengan Kaizen? Kaizen adalah sebuah praktek untuk memperbaiki diri dengan tindakan kecil secara bertahap yang kemudian akan menjadi kebiasaan dan dapat mengarah pada kesuksesan. Nah, selanjutnya pada tahun 1940-an dan tahun 1950-an terdapat pengembangan Toyota Production System atau TPS oleh Taichi Ohno dan Shigeo Shigo di Toyota Motor Corporation di Jepang. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan Toyota Production System? Jadi, TPS ini merupakan cara memproduksi kendaraan yang sering disebut sebagai sistem lean manufacturing atau just in time, yang kini telah dikenal dan dipelajari di seluruh dunia. Masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu manfaat dari just in time. Nah, secara singkat, yang pertama, mengurangi biaya persediaan. Jadi, dengan produksi berdasarkan permintaan dan menghindari persediaan yang berlebihan, just in time dapat mengurangi biaya persediaan yang meliputi biaya penyimpanan, kerusakan, obsolesensi, dan juga kelebihan persediaan. Manfaat yang kedua yaitu mengurangi pemborosan. Jadi, just in time fokus pada eliminasi pemborosan dalam proses produksi seperti waktu tunggu, overproduction, overprocessing, inventory excess, motion loss, dan defects, sehingga dapat mengurangi pemborosan dalam sistem produksi. Yang selanjutnya ada manfaat meningkatkan fleksibilitas. Just in time memungkinkan perubahan cepat dalam produksi berdasarkan permintaan pelanggan sehingga meningkatkan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan pasar dan juga kebutuhan pelanggan. Materi selanjutnya ada prinsip dari just in time dalam produksi, melibatkan beberapa prinsip utama, yaitu yang pertama, produksi berdasarkan permintaan, yang kedua, eliminasi pemborosan, ketiga, sistem pool, yang keempat, kualitas yang tinggi, 5, waktu siklus yang singkat, dan yang terakhir adalah kolaborasi. Nah, yang selanjutnya, untuk penerapan sebuah just in time ini pada perusahaan, kita ambil contoh pada PT Unilever Indonesia. Jadi di PT Unilever Indonesia ini senantiasa berusaha meningkatkan proses produksi dengan mengurangi pemborosan dalam proses produksi. Misalnya seperti pasta gigi, sebagai bentuk perbaikan berkelanjutan. Kemudian dalam mengurangi limbah yang dihasilkan dari proses produksi, dilakukan pembatasan melalui ketersediaan bahan baku dalam proses produksi.
Sekian pembahasan materi dari aku, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.